Pasukan koalisi dari 7 alam mengistirahatkan pasukannya di alam Xingtian, dan banyak lika-liku terjadi dalam prosesnya. Ketika 3 perang hukuman dewa berturut-turut melawan Dark Star Domain berakhir dengan kegagalan, beberapa dunia atas di Seven Realms Alliance mulai mundur. Terutama setelah melihat Raja Ibel Abadi muncul dengan mata kepala mereka sendiri, kekuatan mengerikan yang menguasai langit dan bumi membuat beberapa orang kuat di dunia atas merasa takut. Oleh karena itu, beberapa dunia yang lebih tinggi yang lebih jauh dari Dark Star Domain tidak lagi ingin berpartisipasi dalam hukuman ilahi di Dark Star Domain dan hanya ingin menjauhkan diri darinya. Hal ini menyebabkan pertikaian terus-menerus dalam aliansi 7 alam. Di antara mereka, alam Xingtian dan alam Jiushu paling dekat dengan domain bintang gelap. Oleh karena itu, Ye Xuan dan penguasa alam Xingtian harus bersikeras pada perang hukuman dewa. Dewa Naga berjenggot dan Ye Xuan pada dasarnya berada di perahu yang sama, jadi mereka berdua bersikeras pada perang hukuman ilahi. Alam Mingsheng berada di wilayah ke-8 galaksi abadi, sangat jauh dari wilayah bintang gelap. Oleh karena itu, Ming Shengji memiliki sikap negatif terhadap perang hukuman dewa. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah sikap alam Xuan Yuan. Alam Xuan Yuan terletak di area ke-6 galaksi abadi, dan sangat jauh dari medan bintang gelap di area pertama. Berdasarkan karakter Santo Zhangkong, ia harus membuat pilihan yang sangat bermanfaat untuk tidak berpartisipasi dalam perang hukuman ilahi. Namun kali ini, Saint Zhangkong secara tak terduga menyatakan dukungannya terhadap perang hukuman ilahi. Sebelumnya, Yin Jieluo mencoba melumpuhkannya, tetapi pada akhirnya Ye Xuan lah yang menangkis serangan itu. Mungkin karena alasan inilah, beberapa perubahan terjadi pada Saint Zhangkong. Sementara pasukan koalisi 7 alam sedang beristirahat. Di sisi gelap alam Xingtian, pasukan mayat hidup juga bertambah banyak. Itu belum semuanya. Tidak lama setelah Yin Jieluo melarikan diri kembali ke alam Xingtian, 2 dewa ibel lainnya dari Eclipse Demon Abyss, Nusa dan Lazisha, juga muncul di sisi gelap alam Xingtian. Setiap beberapa hari, penguasa alam Changyan akan melancarkan serangan, menerobos patahan angkasa, dan membasmi orang untuk masuk ke alam Xingtian. Ditambah dengan kekuatan 3 dewa ibel dari Eclipse Demon Abyss, setiap serangan menyebabkan tekanan luar biasa pada alam Xingtian. Beruntungnya, dengan kehadiran pasukan koalisi 7 alam dan pasukan alam ilahi Aotian, mereka berhasil menahan serangan pasukan mayat hidup. Namun, mengingat situasi perang saat ini, hampir mustahil untuk melakukan serangan balik dan merebut kembali sisi gelap alam Xingtian. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah, hingga kini, Raja Ibel Abadi belum muncul di sisi gelap alam Xingtian. Berdasarkan informasi intelijen yang dikirim kembali, diperkirakan bahwa Raja Ibel Abadi masih tinggal di Istana Hampa di pusat medan bintang gelap. Namun, saya tidak tahu apakah Raja Ibel Abadi melindungi sesuatu atau tidak, atau apakah ada alasan mengapa dia tidak bisa pergi. Singkatnya, alam Xingtian belum mengalami tekanan apapun dari Raja Ibel Abadi. Meski begitu, penguasa alam Xingtian masih sangat cemas. Bagaimanapun, dunianya, rumahnya, yang terperangkap dalam api perang, dan rakyatnya lah yang berjuang untuk bertahan hidup dalam api perang. Situasi ini berlangsung selama sebulan, dan masih belum ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Yin Jieluo mengadakan pertemuan aliansi 7 alam di kuil skala emas, mengumpulkan semua orang kuat dari dunia atas untuk membahas cara menangani situasi ini. Di kuil skala emas, Yin Jieluo berdiri di tangga kursi utama, menatap para pria kuat dari dunia atas yang hadir, dan berkata dengan suara berat, kalian telah melihat situasi pertempuran saat ini. Kekuatan wilayah bintang gelap telah melampaui ekspektasi awal. Jika terus seperti ini, alam Xingtian akan runtuh cepat atau lambat, jadi kita harus menemukan solusinya. Bagaimana lagi kita bisa menyelesaikannya? Kita telah melancarkan 3 perang hukuman ilahi melawan domain bintang kegelapan, dan ketiganya berakhir dengan kegagalan. Kalian, alam ilahi Aotian, awalnya bersumpah bahwa kalian dapat dengan mudah menghancurkan domain bintang kegelapan, tetapi pada akhirnya, kalian lari kembali dengan malu. Seorang tokoh kuat dari dunia atas berkata dengan nada buruk. Ketika alam ilahi Aotian pertama kali turun, aliansi 7 alam menunjukkan rasa hormat yang besar kepada alam ilahi Aotian. Namun, setelah mengalami beberapa perang hukuman ilahi, alam ilahi Aotian telah menjebak pasukan koalisi 7 alam berkali-kali, sehingga menyulitkan orang untuk terus menghormati mereka. Yin Jieluo sedikit kesal mendengar bantahan ini, lalu mendengus, kau sudah lihat betapa kuatnya Raja Ibel mayat hidup. Kalau bukan karena alam ilahi Aotianku, kau bahkan takkan mampu mempertahankan alam Xingtian. Kalau alam ilahi Aotian mundur dari alam Xingtian sekarang, percaya atau tidak, 3 dewa Ibel dari jurang Ibel Gerhana pasti bisa menghancurkan alam Xingtian keesokan harinya. Penguasa alam Xingtian sangat jelas tentang hal ini. Saat ini, di alam Xingtian, hanya Yin Jieluo dan Ye Xuan yang dapat melawan 3 dewa Ibel dari abis Ibel Gerhana. Jika alam ilahi Aotian menarik diri dari alam Xingtian,
maka alam Xingtian tidak akan mampu menahan serangan tiga Dewa Ibel dari jurang Ibel Gerhana. Oleh karena itu, penguasa alam Xingtian buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Putra Dewa, jangan marah. Aku tahu bahwa alam Xingtian membutuhkan bantuan alam ilahi Aotian untuk pertahanan, jadi aku sangat berterima kasih kepadamu, Putra Dewa. Yin Jieluo melirik Master Alam Xingtian dan mendengus, kamu masih punya kesadaran diri. Penguasa Alam Xingtian segera langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, Putra Dewa, aku ingin tahu apakah kau memanggil kami ke sini kali ini karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan. Yin Jieluo berhenti sejenak, melihat sekeliling, lalu berkata kalian semua telah melihat bahwa wilayah bintang gelap sekarang begitu kuat sehingga sulit untuk dihadapi. Karena itu, jika kita ingin bersaing dengan wilayah bintang gelap, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Putra Dewa, apa yang kau katakan benar, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan kita. Butuh waktu lama bagi aliansi tujuh alam untuk berkembang hingga mencapai ukuran saat ini. Hampir mustahil untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Utusan dari alam Mingsheng mengajukan pertanyaan. Yin Jieluo tersenyum dan berkata, benar. Tidak mudah bagi aliansi tujuh alam untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Namun, jika kita memperhitungkan alam ilahi Aotian, memang ada cara untuk meningkatkan kekuatan kita dalam waktu singkat, dan peningkatannya begitu besar hingga dapat menghancurkan wilayah bintang gelap. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir segera saling memandang dengan ekspresi bingung, tidak ada dari mereka yang mengerti metode apa yang dibicarakan Yin Jieluo. Situasi perang sudah sampai pada titik ini. Jika ada cara untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, aliansi tujuh alam pasti sudah menggunakannya sejak lama. Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Penguasa alam Xingtian sangat prihatin dengan situasi pertempuran, dan segera bertanya, apa solusinya? Putra Dewa, tolong beritahu aku. Yin Jieluo meninggikan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh solusinya sangat sederhana. Gabungkan tujuh alam, bangun kerajaan dewa, dan biarkan alam ilahi Aotian duduk di singgasana Kaisar Surgawi. Ketika saatnya tiba, aku akan naik ke pangkat Kaisar Surgawi, dan dengan pangkat Kaisar Surgawi, aku akan menindas semua musuh, dan menghancurkan domain bintang gelap akan menjadi hal yang mudah. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu segera menimbulkan diskusi panas di antara orang banyak. Beberapa orang mengungkapkan keraguan dapatkah penggabungan tujuh alam dan pembentukan kerajaan dewa benar-benar meningkatkan kekuatan kita. Yin Jieluo menegaskan benar, selama tujuh alam menyatu dan kerajaan dewa berdiri, aku bisa naik tahta Kaisar Surgawi. Pada saat itu, aku akan menggunakan kekuatan Kaisar Surgawi untuk menekan wilayah bintang gelap tanpa usaha apapun. Beberapa dunia tingkat tinggi yang telah ditakuti oleh wilayah bintang gelap berbisik, jika mendirikan kerajaan dewa dapat mengalahkan wilayah bintang gelap, itu bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Masalahnya, setelah ketujuh alam menyatu dan kerajaan dewa berdiri, segala sesuatu di masa depan harus diputuskan oleh alam ilahi Aotian. Beberapa orang masih menyatakan penolakan mereka terhadap pendirian kerajaan dewa. Untuk alam Xingtian saat ini, hampir segalanya dapat dilepaskan asalkan mereka dapat bertahan hidup. Jika penggabungan tujuh alam dan pendirian kerajaan dewa dapat mengusir medan bintang gelap dan mengambil alih kembali separuh alam Xingtian, penguasa alam Xingtian akan menyetujuinya tanpa banyak keraguan. Bagaimanapun, alam Xingtian berada di ambang kehancuran, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah menyetujui Yin Jieluo untuk menggabungkan tujuh wilayah untuk mendirikan kerajaan dewa benar-benar dapat membantu kita memenangkan domain bintang gelap. Tentu saja, untuk Realm Master Xingtian, selama ada secercah harapan, dia akan mencoba yang terbaik. Yin Jieluo juga menyadari hal ini, jadi setelah melihat sekeliling, ia berkata dengan lantang bagaimana kalau begini. Para penguasa alam dari tujuh dunia atas keluar dan menyatakan posisi mereka. Yang pertama, mari kita pergi ke penguasa alam Xingtian. Gabungkan tujuh dunia dan bangun kerajaan dewa. Di masa depan, alam dewa Aotian akan memimpin aliansi tujuh alam untuk menekan wilayah bintang gelap. Apakah kalian setuju? Saya. Ketika kata-kata itu terucap dari bibir penguasa alam Xingtian, dia ragu sejenak, lalu berbalik menatap orang-orang kuat lain dari aliansi tujuh alam di sampingnya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, semuanya, alam Xingtian berada di ambang kehancuran. Keputusan yang kubuat hanya mempertimbangkan kelangsungan hidup alam Xingtian. Jadi, selama kita bisa mengusir wilayah bintang gelap, aku setuju untuk menggabungkan tujuh alam dan mendirikan kerajaan dewa. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir mulai berdiskusi dengan suara rendah. Di antara mereka, beberapa orang kuat yang menentang penggabungan tujuh alam agak tidak puas dengan keputusan Realm Master Xingtian,
tetapi mereka juga dapat memahami dalam hati mereka mengapa Realm Master Xingtian membuat keputusan seperti itu. Faktanya, siapapun yang berdiri di posisi penguasa alam Xingtian, dia akan membuat keputusan yang sama. Yin Jieluo menerima dukungan dari Xing Tianji, dan ia menunjukkan ekspresi bangga lalu berkata dengan lantang bagus sekali. Xing Tianji sudah setuju, jadi selanjutnya adalah Ming Shengji. Bagaimana menurutmu? Sejuta tahun yang lalu, ketika alam ilahi Aotian pergi ke seberang, ia meninggalkan sebagian kekuatan yang tidak mau pergi, dan bagian kekuatan ini akhirnya diambil alih oleh alam Mingsheng. Oleh karena itu, di antara aliansi 7 alam, hubungan antara alam Mingsheng dan alam ilahi Aotian adalah yang paling dekat. Utusan alam Mingsheng tidak berpikir lama sebelum menjawab situasi alam semesta 10.000 dunia telah mencapai kondisinya saat ini. Menggabungkan 7 alam dan mendirikan kerajaan dewa memang merupakan pilihan terbaik. Alam Mingsheng pun setuju. Kedua dunia atas menyatakan persetujuan mereka secara berurutan, yang segera menyebabkan perubahan halus dalam atmosfer saat itu. Makhluk hidup apapun dalam suatu kelompok akan mengikuti mentalitas kawanan. Oleh karena itu, setelah dua dunia yang lebih tinggi menyatakan persetujuannya secara berurutan, beberapa dunia yang lebih tinggi yang awalnya memiliki posisi yang tidak jelas juga mulai cenderung menyetujui. Strategi Yin Jieluo juga sangat cerdik. Dia pertama kali bertanya kepada dunia atas, dan dunia atas pasti akan setuju. Dalam aliansi 7 alam, alam Xingtian dan alam Mingsheng hampir pasti akan sepakat. Setelah itu, Yin Jieluo terus bertanya tentang dunia atas satu persatu. Pada akhirnya, di antara 7 dunia superior, 3 setuju, 3 menentang, dan 1 berkata bahwa dia akan kembali dan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Pada akhirnya hasilnya seri. Yin Jieluo awalnya mengira itu adalah kemenangan yang pasti, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seri, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Di antara 3 dunia atas yang saling bertentangan adalah alam Dewa Naga dan alam Xuan Yuan. Yin Jieluo telah mengantisipasi pertentangan dari alam Dewa Naga sejak awal. Yang tidak disangkanya adalah alam Xuan Yuan juga berani menentangnya. Sekarang, orang yang bertanggung jawab atas alam Xuan Yuan adalah Sein Zhangkong. Dalam keadaan normal, jika Santos Zhangkong mempertimbangkan tujuan-tujuan utilitas, ia biasanya akan mematuhi keputusan alam ilahi Aotian dan tidak akan keberatan. Namun, kali ini dia tiba-tiba memberikan suara menentangnya. Dasi, apa yang harus kita lakukan? Semua orang saling memandang, dan tak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Yin Jieluo menyipitkan matanya dan menatap Sein Zhangkong, mendengus, kamu berani keberatan. Santos Zhangkong menjawab dengan wajah dingin, saya ingin setuju, tetapi saya takut ditampar sampai mati oleh Kaisar Surgawi tertinggi di masa depan. Pertengkaran itu pun makin menjadi-jadi. Suasana mulai menjadi tegang. Master Tao Keiyun melangkah maju dan berkata, tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Mari kita pikirkan solusinya. Sekarang suara sudah imbang, apalagi yang bisa kita lakukan? Seorang pria kuat dari aliansi 7 alam mendengus dingin. Pada saat ini, suara Santos 9 bayi terdengar dari belakang, bercanda sangat mudah. Hancurkan dunia atas yang menentangnya, maka hasilnya tidak akan seri. Ketika semua orang mendengar kata-kata kejam ini, mereka semua menunjukkan kemarahan di wajah mereka dan berteriak orang suci 9 bayi, kau adalah anggota aliansi 7 alam. Kau pikir aku anggota aliansi 7 alam? Kau ingin membasmi wanita lemah sepertiku sebelumnya. Jika Jenderal Yin tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah terbasmi oleh pedangmu sekarang. Santos 9 bayi mendengus dingin. Master Tao Keiyun mencoba menenangkan suasana, berkata, semuanya, tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Lebih baik mengambil keputusan sesuai dengan konvensi aliansi 7 alam. Konvensi apa? Tanya Yin Jieluo. Sesuai konvensi aliansi 7 alam, jika 7 dunia atas gagal mencapai keputusan melalui pemungutan suara, dunia atas yang tersisa dan gerbang abadi dunia lain dari aliansi 7 alam akan berpartisipasi dalam pemungutan suara, jelas Master Tao Keiyun. Aliansi 7 alam terutama terdiri dari aliansi 7 dunia atas. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa aliansi 7 alam hanya memiliki 7 dunia atas. Alam Jiushu termasuk dalam aliansi 7 alam, tetapi bukan salah satu dari 7 dunia superior. Demikian pula, Istana Tao Kueyun dan Kuil Sunyi keduanya merupakan anggota aliansi 7 alam, tetapi keduanya merupakan sekte abadi yang terpencil dan juga tidak termasuk dalam 7 dunia superior. Dalam keadaan normal, ketika aliansi 7 alam membuat keputusan, sebagian besarnya diputuskan oleh 7 dunia superior. Hanya bila ketujuh dunia atas mempunyai pendapat yang berbeda, maka dunia atas lainnya dan gerbang-gerbang abadi di luar dunia akan diperbolehkan ikut serta dalam pemungutan suara. Setelah mendengarkan penjelasan Master Tao Keiyun, Yin Jieluo setuju untuk melanjutkan pemungutan suara sesuai dengan praktik aliansi 7 alam. Hasilnya, kuil senyap, Istana Tao Kueyun,
dan alam Jiushu serta kekuatan lainnya semuanya memberikan suara. Hasil akhir membuat Yin Jiluo semakin tidak bahagia. Sebab pada putaran kedua pemungutan suara, suara yang menentang lebih banyak. Kuil kehancuran senyap memberikan suaranya mendukung, tidak mengherankan. Namun, Ye Xuan, yang mewakili kerajaan Jiushu, memberikan suara menentangnya. Alasan penentangannya adalah karena mereka tidak percaya pada kemampuan Yin Jieluo. Meskipun Tai Hao Tiandi melangkah ke tangga Kaisar Surgawi pada saat dia duduk di singgasana Kaisar Surgawi. Tetapi tidak ada bukti bahwa selama seseorang naik ke tahta Kaisar Surgawi, seseorang dapat menaiki tangga Kaisar Surgawi. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa begitu seseorang mencapai tingkat Kaisar Surgawi, ia akan mampu menekan medan bintang gelap. Namun, satu hal yang pada dasarnya pasti. Dengan kemurahan hati Yin Jieluo, begitu ia naik tahta Kaisar Surgawi, dunia yang baru saja memilih menentangnya kemungkinan besar akan berada dalam masalah. Ye Xuan lebih mementingkan kriteria kebajikan, jadi pada akhirnya dia mengikuti kata hatinya dan memilih menentangnya. Juga karena kerajaan Jiushu menentangnya, istana Seng Sui secara alami juga menentangnya. Hal ini akhirnya menyebabkan putaran kedua pemungutan suara dengan lebih banyak suara menentang. Melihat hasil ini, Yin Jieluo sangat tidak puas dan berteriak kepada semua orang sampai di sini, kalian masih menolak untuk bergabung. Apa kalian ingin ditelan oleh domain bintang gelap dan menjadi mayat hidup satu persatu? Jika bukan karena alam ilahi Aotianku, gabungan 7 alam aliansi kalian tidak akan cukup untuk mengalahkan domain bintang gelap. Para orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir dimarahi habis-habisan hingga mereka menundukkan kepala dan tidak menanggapi. Yin Jieluo terus mengomel, percaya atau tidak, jika alam ilahi Aotian mundur sekarang, alam Xingtian yang kumuh ini akan segera diratakan dengan tanah oleh wilayah bintang gelap. Beraninya kau, makhluk tak berarti seperti dirimu, menentangnya. Penguasa alam Xingtian tampak sangat jelek. Sebenarnya dalam hatinya dia sangat tidak puas dengan Yin Jieluo. Aliansi 7 alam telah jatuh ke keadaannya saat ini, yang terkait erat dengan alam ilahi Aotian. Setiap perang hukuman dewa yang diikuti oleh alam dewa Aotian berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Kalau saja situasi tidak memaksanya, Realem Master Xingtian juga pasti ingin memberikan suara menentangnya. Namun, dia tidak dapat melakukan itu. Karena alam Xingtian berada di ambang kehancuran, dia harus mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang, alam ilahi Aotian dan pasukan koalisi dari 7 alam bersama-sama menjaga alam Xingtian dan nyaris tak mampu menahan serangan domain bintang gelap. Setelah alam ilahi Aotian pergi, alam Xingtian kemungkinan besar tidak akan dapat dipertahankan. Ketika Ye Xuan memberikan suaranya yang menentang tadi, Realem Master Xingtian menoleh ke belakang. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia mengerti mengapa Ye Xuan menentangnya. Namun, jika ini terus berlanjut, begitu Yin Jieluo memilih untuk mundur, alam Xingtian akan tamat. Jadi, dia berbalik dan menatap Ye Xuan lagi. Ye Xuan memiliki aliansi dengannya, dan alam Jiushu akan berdiri bersama dengan alam Xingtian. Namun saya memberikan suara yang berbeda. Meskipun hal itu tidak melanggar aliansi antara kedua partai, namun memang tidak ada konsensus yang dicapai. Terlebih lagi, memberikan suara menentangnya, sampai batas tertentu, sungguh akan membakar abis alam Xingtian. Ye Xuan dan penguasa alam Xingtian saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk padanya, melangkah maju, menatap Yin Jieluo, mengangkat jari, dan berkata dengan lantang sebenarnya, hanya 2 suara yang menentang berasal dari saya dan istana Seng Sui. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk mendukung, tetapi ada syaratnya. Yin Jieluo menyipitkan matanya dan menatap mata Ye Xuan. Setelah beberapa saat, ia bertanya, apa syaratnya? Katakan padaku. Dalam beberapa pertempuran hukuman ilahi sebelumnya melawan domain bintang gelap, aku benar-benar tidak melihat bakat kepemimpinan dalam dirimu. 3 kekalahan dalam 3 pertempuran, tidak ada ketegangan. Jika kau ingin naik tahta Kaisar Surgawi, kau harus menang setidaknya sekali, kan? Ye Xuan mengungkapkan pendapatnya. Para utusan aliansi 7 alam pun sependapat, benar sekali. Alam ilahi Aotian selalu mengaku kuat dan tak terkalahkan, tetapi setiap kali mereka dikalahkan dengan telak. Jika alam ilahi Aotian ingin mendirikan kerajaan dewa dan ingin kita mempercayainya, mereka harus menunjukkan hasil yang mengesankan, bukan? Permintaan ini sebenarnya tidak berlebihan. Alam ilahi Aotian awalnya kembali ke alam semesta sebagai penyelamat, tetapi akhirnya terus-menerus menjebak aliansi 7 alam, yang mana setiap kali lebih buruk dari sebelumnya. Ini memang sulit dipercaya. Yin Jieluo berkata dengan suara yang dalam, baiklah, rekor macam apa yang ingin kau capai di alam ilahi Aotianku sebelum kau yakin. Kondisi ini pertama kali diusulkan oleh Ye Xuan, jadi ketika membicarakan hasil pertempuran spesifik, semua orang menoleh ke arah Ye Xuan. Ye Xuan telah memikirkannya sejak awal, dan menjawab dengan lugas jelas mustahil meminta alam ilahi Aotian untuk menekan wilayah bintang gelap.
Kalau begitu, mari kita ambil kembali separuh alam Xingtian yang ditempati oleh pohon ilahi gelap. Alam Xingtian adalah salah satu dari 7 dunia atas aliansi 7 alam. Jika alam Xingtian saja tidak lengkap, akan sulit bagi aliansi 7 alam untuk diyakinkan oleh alam ilahi Aotian, kan? Bukanlah permintaan yang berlebihan untuk mengambil kembali separuh alam Xingtian yang ditempati oleh pohon ilahi kegelapan. 7 pemimpin aliansi dunia yang hadir semuanya berkata saya rasa permintaan ini dapat diterima. Tidak perlu menekan medan bintang gelap. Selama kita bisa merebut kembali alam Xingtian sepenuhnya, ini seharusnya menjadi persyaratan minimum. Master alam Xingtian menatap Ye Xuan dengan rasa terima kasih. Yin Jieluo sebenarnya cukup tidak puas di dalam hatinya. Yang paling ia inginkan adalah naik tahta Kaisar Surgawi dan menghancurkan medan bintang gelap dalam satu gerakan. Ada banyak dunia yang lebih tinggi yang menentangnya, jadi itu tidak berhasil. Namun, saya dapat menerima situasi saat ini asalkan saya bisa mendapatkannya. Setelah berpikir sejenak, Yin Jieluo dengan tegas setuju baiklah. Begini saja, setelah merebut kembali alam Xingtian, alam ilahi Aotian akan memanfaatkan kemenangan ini untuk mendirikan kerajaan dewa. Saat itu tiba, aku penasaran siapa yang berani menolak. Setelah selesai berbicara, ia memerintahkan mulai sekarang, aliansi 7 alam akan beristirahat dan mengatur ulang pasukan serta terus memobilisasi pasukan. Setelah 1 bulan, luncurkan serangan balik terhadap sisi gelap alam Xingtian. Perintah pun disampaikan dan setiap pasukan mulai bersiap untuk perang. Penguasa alam Xingtian mulai mengirim orang-orangnya untuk melobi dunia-dunia atas yang besar, dengan harapan mereka dapat mengirim lebih banyak pasukan dan orang-orang berkuasa ke sana. Pertempuran 1 bulan kemudian akan sangat penting bagi alam Xingtian. Jika kita menang, kita bisa mengambil kembali separuh alam Xingtian yang hilang. Jika Anda gagal, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan bagus lagi di masa mendatang. Oleh karena itu, Tuan Xingtian menaruh semua harapannya pada serangan balik 1 bulan kemudian. Alam Xingtian, di depan tebing patahan angkasa. Tatapan Ye Xuan dengan tenang terfokus pada separuh alam Xingtian di sisi lain patahan angkasa. Tempat itu telah ditempati oleh pohon dewa kegelapan, dan cabang-cabang serta akar-akar hitam tumbuh liar di sana. Dunia yang penuh dengan warna hitam, dengan atmosfer aneh di mana-mana. Setelah waktu yang lama, Realm Master Xingtian juga datang ke sini, berdiri di samping Ye Xuan, dan bersama-sama memandangi dunia yang setengah runtuh di sisi berlawanan. Mereka berdua sering datang ke sini. Namun tujuannya berbeda. Ye Xuan datang ke sini untuk mengamati pergerakan pohon ilahi kegelapan dan pasukan mayat hidup untuk memastikan keamanan alam Jiushu. Tuan Xingtian datang ke sini untuk melihat rumahnya yang hancur. Dia selalu berharap untuk mengambil kembali separuh tanah airnya yang telah jatuh, tetapi dalam menghadapi Dark Star Domain, kekuatan Xingtian Realm sendiri terlalu terbatas. Oleh karena itu, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melobi dunia atas yang besar, dengan harapan memperoleh lebih banyak bantuan. Terima kasih. Keduanya berdiri berdampingan untuk waktu yang lama, dan Master Alam Xingtian tiba-tiba mengatakan ini. Tidak perlu. Ye Xuan menjawab dengan santai. Kau memang telah memikirkannya lebih matang daripada aku. Aku hanya ingin merebut kembali alam Xingtian, dan untuk itu aku bersedia mengandalkan alam ilahi Aotian. Solusi yang kau pikirkan jauh lebih komprehensif daripada yang kupikirkan. Terlepas dari apakah kerajaan ilahi didirikan di masa depan, ada harapan bahwa alam Xingtian akan tetap lestari. Kata penguasa alam Xingtian perlahan. Jika kita bisa melindungi alam Xingtian, alam Jiushu tidak akan berada dalam bahaya. Ini sejalan dengan tujuan aliansi kita. Jadi, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang ini, kata Ye Xuan. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Sekarang ketiga Dewa Ibel dari Abis Ibel Gerhana semuanya berada di pihak yang berlawanan. Jika pasukan alam ilahi Aotian tidak berperang, aku tidak bisa memikirkan cara untuk merebut kembali alam Xingtian, kata penguasa alam Xingtian tanpa daya. Saat menghadapi medan bintang yang gelap, dia merasa sangat tidak berdaya. Terutama pada saat Raja Ibel mayat hidup memperlihatkan kekuatannya, dia tahu dengan jelas bahwa itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Suatu malam setengah bulan kemudian, penguasa alam Xingtian mengundang Ye Xuan dan Dewa Naga berjenggot untuk minum bersama. Setelah puas minum, Realm Master Xingtian menghela napas panjang. Dewa Naga berjanggut selalu gembira saat minum. Mendengar desahan itu, ia mengambil alih dan berkata, Saudara Xingtian, jika kau punya kekhawatiran, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu semampuku. Faktanya, Ye Xuan telah lama menduga bahwa Master Alam Xingtian mengundangnya dan Dewa Naga berjenggot untuk minum, dan dia pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Sekarang adalah saat kritis hidup dan mati bagi Alam Xingtian, dan penguasa Alam Xingtian sama sekali tidak berniat untuk minum. Katakan saja apa yang kau pikirkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, janji Ye Xuan.
Terima kasih kalian berdua. Penguasa alam Xingtian membungkuk, berhenti sejenak, lalu melanjutkan sekarang alam Xingtian telah mencapai momen paling kritis. Apakah kita dapat merebut kembali separuh alam Xingtian yang telah jatuh bergantung pada serangan balik dalam waktu setengah bulan? Dengan kekuatan alam ilahi Aotian dan aliansi 7 alam saat ini, aku benar-benar tidak tahu apakah kita bisa menang. Dewa Naga berjanggut berpikir sejenak dan berkata, di pihak pasukan mayat hidup, 3 Dewa Ibel dari Jurang Ibel Gerhana adalah yang paling sulit dihadapi. Yin Jieluo setidaknya bisa menghadapi 1, dan saudara Ye juga bisa menghadapi 1. Sedangkan untuk yang tersisa, aliansi 7 alam bisa menghadapinya bersama-sama. Saudara Xingtian, jangan terlalu khawatir. Penguasa alam Xingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini pertempuran defensif, perbandingan kekuatan ini memang cukup. Tapi untuk merebut kembali alam Xingtian yang telah jatuh, mungkin tidak cukup. Lagi pula, setiap kali kita berperang dengan wilayah bintang gelap, kita merasa kekuatan tempur kita sudah cukup, tetapi pada akhirnya, kita mendapati bahwa wilayah bintang gelap memiliki kartu truf yang lebih kuat. Jadi, aku masih khawatir. Dewa Naga berjanggut itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kami bisa membantumu? Sebenarnya, apa yang ingin kukatakan agak sulit diucapkan, bahkan agak tak tahu malu. Lord Xingtian mendesah. Tidak apa-apa, katakan saja pada kami dulu, kami pasti akan membantu semampu kami. Penguasa alam Xingtian menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, begitulah yang kupikirkan. Jika saudara Qiyuran bersedia, aku berharap dapat memperluas aliansi antara alam Xingtian dan alam Jiushu, serta membiarkan alam Dewa Naga bergabung. Aliansi ini akan menjadi aliansi 3 alam. Kira-kira, apakah saudara Qiyuran bersedia? Dengan baik, Dewa Naga berjanggut menggaruk dagunya dan berkata, saya senang melakukannya, tapi ini masalah serius, dan saya bukan kepala Dewa Naga saat ini, jadi saya perlu membicarakannya dengan Dewa Naga Giok Ungu sebelum mengambil keputusan. Kalau begitu, kuserahkan padamu, saudara Qiyuran. Berhasil atau tidak, aku akan berterima kasih kepada Dewa Naga atas bantuannya. Penguasa alam Xingtian membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu formal, lagi pula, melawan wilayah bintang kegelapan bukan hanya tugasmu. Kurasa para Dewa Naga lainnya juga akan setuju. Dewa Naga berjenggot mengulurkan tangan dan menepuk bahu penguasa alam Xingtian, menenangkannya. Setelah mereka bertiga selesai membicarakan hal ini, mereka melanjutkan minum dan berbicara tentang alam ilahi Aotian dan domain bintang gelap. Seandainya itu perasaanku yang sebenarnya, aku tidak akan mau menyetujui penggabungan 7 alam oleh Yin Jieluo, tetapi situasi memaksaku untuk melakukannya. Alam Xingtian membutuhkan bantuan alam ilahi Aotian, jadi aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Ketika penguasa alam Xingtian mengatakan ini, ia berhenti sejenak dan bertanya, Kaisar Ye, Anda tidak setuju untuk menggabungkan 7 alam dan mendirikan kerajaan dewa. Apakah Anda punya ide lain? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak punya pemikiran khusus, saya hanya berpikir Yin Jieluo tidak layak menduduki posisi itu. Lagi pula, sulit untuk mengatakan apakah naik tahta Kaisar Surgawi juga dapat menapaki tangga Kaisar Surgawi. Secara pribadi, saya merasa Yin Jieluo terlalu jauh dari Kaisar Surgawi Taihao, jadi saya menolaknya. Dewa Naga berjanggut pun setuju dengan lantang kurasa apa yang dikatakan saudara Ye benar. Yin Jieluo selalu bilang dia bisa menghancurkan wilayah bintang gelap, tapi dia selalu dihajar. Aku benar-benar yakin, kalau kau tidak punya kemampuan itu, jangan terlalu menyombongkan diri. Setiap kali dia menyombongkan diri, dia akan kembali dengan malu. Apa gunanya? Penguasa alam Xingtian tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum, benar juga. Sejujurnya, aku juga merasa Yin Jieluo tidak layak. Tapi di alam semesta semua alam, hanya alam ilahi Aotian yang memenuhi syarat untuk menyatukan 7 alam dan membangun kerajaan dewa. Jika bukan Yin Jieluo yang naik tahta Kaisar Surgawi, maka pastilah Kaisar ilahi Aotian yang belum turun dari alam ilahi. Mereka bertiga telah melihat konfrontasi langsung antara Yin Jieluo dan Raja Ibel Abadi sebelumnya. Pada saat itu, seorang pria kuat muncul dalam cahaya ilahi yang membimbing dan bertarung dengan Raja Ibel Abadi. Kedua belah pihak bertarung secara seimbang. Dilihat dari berbagai petunjuk, makhluk yang muncul dalam cahaya ilahi yang membimbing seharusnya adalah Kaisar Dewa Aotian. Selama pertempuran itu, Kaisar Ibel Abadi dan alam ilahi Aotian sempat berbincang singkat. Dari percakapan mereka, tampaknya tidak mudah bagi Kaisar ilahi Aotian untuk turun ke alam semesta segala alam. Ye Xuan mengingat dengan saksama situasi saat itu. Apa yang dikatakan Raja Ibel Abadi tentang kedatangannya ke sini? Master Alam Xingtian juga mengerutkan kening dan mengingat. Dewa Naga berjanggut mengingat dengan saksama dan melanjutkan,
sepertinya dia mengatakan bahwa Kaisar Dewa Aotian bukan lagi milik alam semesta 10.000 dunia, dan memintanya untuk tetap di sisi lain. Dia juga mengatakan bahwa bukan gilirannya untuk ikut campur dalam urusan alam semesta 10.000 dunia. Apa artinya ini tidak termasuk dalam alam semesta 10.000 dunia? Mereka bertiga tidak begitu mengerti apa maksudnya dan mulai mendiskusikannya satu sama lain. Kaisar Ilahi Aotian berkelana dari alam semesta Myriad Worlds ke seberang, jadi bagaimana mungkin dia tidak termasuk dalam alam semesta Myriad Worlds? Mungkin ada sesuatu yang berubah setelah aku sampai di seberang. Apakah itu berarti setelah Kaisar Aotian pergi ke sisi lain, dia tidak bisa kembali ke alam semesta 10.000 alam? Yesuan merenung dan berspekulasi sulit untuk mengatakan apakah kita bisa kembali ke alam semesta Myriad, tetapi satu hal yang pasti, bahkan jika kita bisa kembali, kemungkinan besar akan membutuhkan biaya yang besar. Kalau tidak, Yin Jieluo kalah dalam 3 pertempuran dan kalah telak. Jika Kaisar Dewa Aotian bisa turun, seharusnya dia sudah datang sejak lama, kan? Benar, karena alam ilahi Aotian telah mengirim Yin Jieluo untuk menyatukan 7 alam, seharusnya tidak ada kandidat yang lebih kuat. Penguasa alam Xingtian menoleh dan menatap ke kejauhan, lalu mendesah sekarang aku hanya berharap Raja Ibel mayat hidup tidak muncul di alam Xingtian. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saat mengatakan ini, dia menatap Yesuan dan Dewa Naga dengan ekspresi serius dan bertanya, apakah kalian pikir Raja Ibel mayat hidup akan melarikan diri dari wilayah bintang gelap? Jika Raja Ibel mayat hidup benar-benar datang, maka alam Xingtian kemungkinan besar tidak akan bisa diselamatkan. Yesuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa Raja Ibel mayat hidup tidak mungkin meninggalkan wilayah bintang gelap. Kenapa? Tanya Master Alam Xingtian buru-buru, ingin tahu alasannya. Faktanya, selama ratusan ribu tahun terakhir, Raja Ibel Abadi telah berulang kali mengirim Naga Ibel Myriad Worlds untuk turun ke 9 provinsi guna membudidayakan embrio Naga Ibel sebagai pembawa kedatangannya ke 9 provinsi. Yesuan mulai menceritakan apa yang dialami 9 provinsi. Coba pikirkan, dengan kekuatan Raja Ibel mayat hidup yang dahsyat, jika dia ingin menghancurkan 9 provinsi, apakah perlu usaha yang begitu besar? Tidak perlu, gerakkan saja tanganmu. Benar, dengan kekuatan Kaisar Ibel Abadi, akan mudah baginya untuk menghancurkan alam Jiushu. Lalu mengapa dia mengirim Naga Ibel dari segala alam untuk turun ke alam Jiushu? Jika demikian, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, Kaisar Ibel Abadi tidak dapat meninggalkan wilayah bintang gelap karena suatu alasan. Satu-satunya hal yang tidak jelas adalah apa sebenarnya yang menyebabkannya tidak dapat meninggalkan wilayah bintang gelap. Yesuan membuat penilaian. Setelah mereka bertiga selesai minum, Dewa Naga berjanggut meninggalkan alam Xingtian dan kembali ke alam Dewa Naga untuk membahas aliansi dengan Kepala Dewa Naga yang bertugas. Setengah bulan kemudian, 3 hari sebelum serangan balasan dimulai, Dewa Naga berjanggut kembali ke alam Xingtian dan menyampaikan pesan yang mengecewakan kepada penguasa alam Xingtian. Saudara Xingtian, saya telah berusaha sebaik mungkin. Ke-12 Dewa Naga telah memberikan suara, dan pada akhirnya, kurang dari setengahnya menyetujui aliansi. Oleh karena itu, permintaan aliansi yang Anda ajukan tidak dapat dipenuhi. Faktanya, ketika permintaan aliansi diajukan, penguasa alam Xingtian tahu bahwa hal itu akan sulit dicapai. Bahkan, usulan penguasa alam Xingtian untuk membentuk aliansi dengan alam Dewa Naga saat ini tidak sejalan dengan kepentingan alam Dewa Naga. Aliansi biasanya terjadi ketika dua kekuatan yang tingkatnya sama bersatu untuk kepentingan bersama. Sekarang, alam Xingtian berada di ambang kehancuran. Alam Dewa Naga berada jauh dari wilayah bintang gelap dan tidak terancam olehnya. Oleh karena itu, aliansi yang diusulkan oleh penguasa alam Xingtian hanya menguntungkan alam Xingtian, tetapi tidak menguntungkan alam Dewa Naga. Aliansi semacam ini dengan kepentingan yang tidak setara tidak mungkin tercapai tanpa alasan khusus. Master Alam Xingtian mengangguk pelan dan berkata, tidak masalah. Aku tahu dalam hatiku bahwa mengusulkan aliansi saat ini pada dasarnya tidak masuk akal. Dewa Naga berjanggut tertawa dan berkata, tapi jangan terlalu khawatir. Meskipun alam Dewa Naga belum bisa bersekutu dengan alam Xingtian untuk saat ini, aku membawa 3 Dewa Naga kali ini untuk mendukung alam Xingtian. Aku yakin serangan balik dalam 3 hari akan menang. Setelah itu, Dewa Naga berjanggut memperkenalkan ketiga Dewa Naga yang telah dibangunkannya kepada Realem Master Xingtian dan Yesuan. Penguasa alam Xingtian menyapa mereka satu persatu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. 3 hari berikutnya, tentara dari dunia atas yang besar mulai aktif mempersiapkan perang dan bersiap menghadapi serangan balik. 3 hari kemudian, pagi hari, pasukan koalisi 7 alam berkumpul di depan patahan angkasa. Lord Xingtian berdiri di depan pasukan dan menyampaikan pidato pra-perang yang emosional, berteriak sekuat tenaga untuk meningkatkan moral. Setelah itu, Yesuan mengendalikan hukum ruang untuk menghubungkan patahan ruang,
membuka saluran ruang menuju sisi gelap alam Xingtian. Mengikuti perintah Yin Jieluo, seluruh pasukan maju dan menyerang sisi gelap alam Xingtian. Semua prajurit kuat yang ikut serta dalam pertempuran itu bergegas maju bersama-sama, meninggalkan ribuan sinar cahaya, merobek blokade pohon ilahi kegelapan, menyerbu ke arah pasukan mayat hidup, dan memulai pertempuran sengit. Pertarungan berlangsung sengit sejak awal. Ye Xuan melemparkan daun-daun pohon suci, yang menyebabkan terbentuknya lingkaran riak hukum suci, menekan pohon suci yang gelap. Tiga dewa ibel dari Eclipse Abyss bergegas maju, dan Yin Jieluo sekali lagi menemukan Nusa dan mulai bertarung. Ye Xuan membuka domain pedang tak terlihat dan terintegrasi ke dalam hukum ruang untuk memblokir Tansa. Daisa yang tersisa dilawan oleh 4 dewa naga termasuk dewa naga Kiuran, yang memperlihatkan wujud asli mereka. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak bertarung dengan keras dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Karena merebut kembali alam Xingtian merupakan prasyarat untuk mendirikan kerajaan dewa. Jadi Yin Jieluo mengerahkan segenap tenaganya, mengorbankan jangkar waktu dan ruang, menguras kekuatan dunia alam ilahi Aotian, dan melancarkan serangan yang amat dahsyat. Bukan hanya itu saja, alam Xingtian adalah dunia utama milik penguasa alam Xingtian. Penguasa alam Xingtian mampu mengendalikan seluruh kekuatan dunia di alam Xingtian, dan dengan bantuan hukum suci pohon suci, ia mulai dengan cepat menghancurkan pohon suci kegelapan. Pasukan koalisi 7 wilayah secara bertahap memperoleh kemenangan. Pertempuran itu berlangsung selama 7 hari 7 malam, di mana pasukan mayat hidup berhasil dipukul mundur dan seperempat alam Xingtian berhasil direbut kembali. Penguasa alam Xingtian masih berjuang keras, mencoba mengambil kembali lebih banyak lagi. Setelah mengamati situasi, Ye Xuan berkata kepadanya pertempuran ini telah berlangsung selama 7 hari. Jika kita teruskan, pasukan akan memasuki masa kelelahan dan harus berhenti untuk beristirahat. Penguasa alam Xingtian melihat sekeliling, mengamati separuh alam Xingtian yang belum sepenuhnya direbut kembali, lalu berkata dengan suara berat tapi jika kita berhenti, aku khawatir pohon dewa kegelapan akan tumbuh lebih cepat dan melahap wilayah yang baru saja kita rebut kembali. Ye Xuan menghunus pedang Kunpeng, mengarahkannya ke tanah alam Xingtian, dan berkata, aku punya cara. Mari kita pisahkan lapisan ruang lain di alam Xingtian. Setelah mendengarkan ini, Master Alam Xingtian mengangguk dan setuju, kalau begitu aku serahkan padamu. Sebelumnya, Ye Xuan lah yang menggunakan pedangnya dan hukum ruang untuk membelah alam Xingtian dan melestarikan separuhnya. Kini, serangan balik telah merebut kembali seperempat wilayah Xingtian. Tentu saja, mereka dapat menggunakan taktik yang sama seperti sebelumnya untuk memisahkan lapisan ruang lainnya. Melihat penguasa alam Xingtian mengangguk setuju, Ye Xuan memadukan hukum ruang ke dalam ilmu pedangnya dan menebas dengan pedangnya, memotong seperempat wilayah alam Xingtian. Setengah dari alam Xingtian yang runtuh terbelah dua, menciptakan lapisan ruang lainnya. Ledakan, ruang angkasa itu runtuh, dan sebuah patahan ruang angkasa muncul, memisahkan separuh alam Xingtian yang awalnya runtuh. Selama ada patahan ruang untuk mengisolasi penyebaran pohon gelap, seperempat wilayah ini dapat dipertahankan. Master Alam Xingtian menghela napas berat dan berkata kepada Yin Jieluo kita bisa berhenti bertarung dan beristirahat sekarang. Yin Jieluo tidak mengajukan keberatan apapun dan memerintahkan pasukan untuk menghentikan pertempuran dan beristirahat. Setelah perang, pasukan koalisi dari 7 alam membangun benteng di lapisan kedua wilayah alam Xingtian yang telah direbut kembali, membuat persiapan pertahanan, dan bersiap menghadapi serangan balik pasukan mayat hidup. Pada bulan berikutnya, pasukan mayat hidup akan mencoba menyerang tingkat kedua ruang alam Xingtian setiap beberapa hari, mencoba merebut kembali alam Xingtian lagi. Namun, karena isolasi patahan angkasa, serangan pasukan mayat hidup tidak menimbulkan ancaman bagi pasukan koalisi 7 alam. Hanya seperempat sisi gelap alam Xingtian yang tersisa. Akibatnya, pertengkaran hebat pun terjadi di dalam pasukan mayat hidup. Di Fei Tian bertanya kepada penguasa alam Chang yang sudah kubilang, kita harus mengubah target serangan, sekarang berbeda. Awalnya kita menduduki separuh alam Xingtian, tetapi sekarang seperempatnya telah direbut kembali. Jika pasukan koalisi dari 7 alam menyerang lagi, kurasa kita tidak akan mampu mempertahankan seperempat sisanya. Master Alam Api Biru tanpa ekspresi. Ia menatapnya dengan dingin dan bertanya, jadi, apa yang kau inginkan? Tentu saja kita harus segera mengubah strategi. Sambil berpura-pura menyerang alam Xingtian, kita harus memindahkan pasukan utama kita ke alam Jiushu dan menghancurkannya sekaligus. Kekuatan alam Jiushu jauh lebih rendah daripada alam Xingtian. Kita bisa menghancurkannya hanya dengan beberapa jentikan jari. Buat apa buang-buang waktu di sini? Kata Di Fei Tian dengan sedikit bersemangat. Penguasa alam api biru menatapnya dengan dingin dan bertanya, jika alam 9 provinsi begitu lemah, bagaimana alam kuno kegelapanmu bisa kalah? Tatapan Di Fei Tian berubah dingin, dan dia berkata dengan marah, berhentilah membicarakan hal-hal tak berguna ini.
Aku hanya ingin bertanya, apakah kau bersedia mengubah strategimu dan menyerang wilayah Jiushu? Penguasa alam Changyan terus menundukkan kepalanya dan memainkan sitar, lalu menjawab setelah kita berhadapan dengan alam Xingtian, kita tentu akan menyerang dunia atas berikutnya. Di Fei Tian mendengus dingin jadi, kau masih tidak ingin menyerang 9 provinsi. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Tanya penguasa alam Changyan dengan nada dingin. Aku ingatkan kau, jika kau kalah dalam pertempuran ini dan Tuan marah, kau harus siap menanggung akibatnya, kata Di Fei Tian dingin. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini setelah kita benar-benar kalah. Sekarang aku yang memegang keputusan akhir atas pasukan mayat hidup, bukan kau. Penguasa alam Changyan tidak peduli. Tunggu saja. Di Fei Tian mendengus dingin, mengibaskan lengan bajunya, dan pergi. Pada bulan berikutnya, pasukan koalisi dari 7 alam sekali lagi menanisasi serangan balik dan merebut kembali sebagian alam Xingtian yang telah jatuh. Tampaknya pasukan mayat hidup akan dikalahkan sepenuhnya. Moral pasukan sekutu 7 alam tinggi. Terjadi pertengkaran terus-menerus di antara legiun mayat hidup. Setelah pertengkaran lainnya, Di Fei Tian langsung meninggalkan alam Xingtian dan kembali ke domain bintang gelap. Di tengah lapangan bintang yang gelap, di Istana Void, Kaisar Fei Tian kembali ke depan istana dan membungkuk hormat tuan, penguasa alam Changyan bersikeras menyerang alam Xingtian. Beliau telah dikalahkan 2 kali berturut-turut. Tampaknya alam Xingtian akan segera direbut kembali oleh pasukan koalisi dari 7 alam. Jika kita tidak menemukan solusi, semua pencapaian sebelumnya akan musnah. Dia tidak berani melangkah ke Istana Void dan hanya menunggu di luar gerbang istana. Faktanya, tak seorang pun pernah memasuki istana ini karena makhluk di dalamnya tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk. Setiap kali Di Fei Tian berdiri di depan istana hampa ini, dia mencoba melihat ke dalam, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Dia telah menebak lebih dari sekali apa yang ada di dalamnya. Dia juga tidak mengerti mengapa makhluk di dalamnya menolak keluar. Menurutnya, dengan kekuatan dahsyat yang ada di dalam, asal dia turun ke alam Xingtian dalam wujud aslinya, dia bisa menghancurkan alam Xingtian hanya dengan lambaian tangannya, dan tidak perlu bertarung sekuat tenaga. Namun, keberadaan di dalamnya selalu berada di istana yang hampa dan tidak pernah pergi. Kaisar Fei Tian menundukkan kepalanya dengan hormat dan menunggu. Setelah sekian lama, sebuah suara berat dan jauh terdengar dari istana Void sungguh tak berguna. Tanpa bantuanku, tak ada yang bisa dicapai. Di Fei Tian segera menjawab, benar. Yang paling krusial adalah penguasa alam api biru. Dia mengendalikan pohon Dewa Kegelapan, tetapi dia tidak bisa menunjukkan fungsi sebenarnya dari pohon Dewa Kegelapan, sehingga menyia-nyiakan kekuatan sekuat itu. Lagi pula, penguasa alam api biru memilih untuk menyerang alam Xingtian demi balas dendam. Namun, di area pertama galaksi abadi, alam Jiushu jelas yang paling mudah ditaklukkan. Hanya dibutuhkan pasukan kecil mayat hidup untuk menghancurkan alam Jiushu. Setelah menghancurkan alam Jiushu, Yesuan pasti akan runtuh, dan kemudian alam Xingtian pun akan runtuh dengan sendirinya. Suara berat dan jauh terdengar lagi dari istana Void. Singkirkan pikiran-pikiran itu. Kau boleh menyimpan kebencianmu terhadap alam Jiushu, tapi jangan pernah menempatkan kebencian di atas kehendak wilayah bintang gelap, kalau tidak, konsekuensinya tidak akan seperti yang kau inginkan. Ya, aku tidak berani. Di Fei Tian segera mengakui kesalahannya dan berkata, tapi penguasa alam Changyan benar-benar tidak cocok untuk memimpin pasukan mayat hidup. Seorang penguasa alam yang pernah menghancurkan dunianya sendiri, fakta telah membuktikan ketidakmampuannya. Jadi menurutmu bagaimana kau lebih baik darinya? Tanya Raja Ibel mayat hidup sambil mencibir. Ekspresi Di Fei Tian membeku, tak mampu membantah, dan ia bersikeras jika aku memimpin pasukan mayat hidup, aku pasti akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada penguasa alam Changyan. Aku akan melakukan apapun yang Tuan inginkan, dan aku tidak akan pernah melawan. Ingin otoritas? Ya, aku berjanji akan melakukan yang lebih baik daripada Tuan Changyan, jawab Di Fei Tian tegas. Setelah hening sejenak di Istana Void, terdengar suara lain. Bukanlah mustahil untuk menginginkan otoritas. Namun, kau harus melakukan satu hal terlebih dahulu. Jika kau melakukannya, itu berarti kau memang berguna. Ketika saatnya tiba, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ada apa? Tanya Di Fei Tian segera. Pergilah ke alam ilahi Aotian untuk mendapatkan sesuatu, kata Raja Ibel abadi perlahan. Di Fei Tian membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan heran, tapi alam ilahi Aotian ada di sisi lain. Kalau begitu pergilah ke sisi yang lain dan dapatkan itu, kata Raja Ibel abadi dengan nada yang tidak diragukan lagi. Tapi, kita bahkan tidak tahu apa pihak lain, dan kita pergi ke sana secara menangui buta. Di Fei Tian merasa bahwa masalah ini sangat berbahaya. Itu adalah ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Tak seorang pun tahu apa yang ada di pihak lawan, apa yang ada di sana,
dan jika Anda gegabah pergi ke pihak lawan, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Belum lagi pergi ke alam ilahi Aotian untuk mendapatkan sesuatu. Tentu saja barang yang dibawa haruslah barang yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Di Fei Tian terdiam dan tidak langsung setuju. Suara berat dan jauh dari Raja Ibel mayat hidup terdengar lagi dari istana Void apa. Apa kau takut? Tidak, aku hanya sedikit khawatir. Bisakah kau memberitahuku dulu benda apa yang ingin kau bawa? Di Fei Tian ingin tahu dengan jelas benda apa itu, lalu mengambil keputusan. Tidak, kau akan tahu ketika kau sampai di seberang. Raja Ibel abadi tidak menyetujui permintaannya. Di Fei Tian mengerutkan kening, tidak dapat mengambil keputusan. Suara Raja Ibel mayat hidup perlahan berubah dingin, dan dia berkata, kau bahkan tidak berani melakukan ini. Aku tidak melihat kekuatan apapun dalam dirimu yang lebih baik daripada penguasa alam api biru. Apa gunanya kau kembali untuk mengeluh seperti ini? Ekspresi di Fei Tian berubah-ubah, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, oke. Aku pergi. Di alam Xingtian, di benteng ruang kedua. Pasukan koalisi dari 7 alam memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, yang membuat orang-orang kuat dari dunia atas yang berpartisipasi dalam perang sangat bahagia. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan yang telah lama ditunggu. Sebelum ini, 3 perang hukuman ilahi dari koalisi 7 alam terhadap wilayah bintang gelap semuanya berakhir dengan kekalahan yang membawa bencana. Sekarang, kami akhirnya memenangkan 2 pertandingan, jadi tentu saja kami harus merayakannya. Di kuil skala emas, Yin Jieluo juga sangat senang. Bagaimanapun, ia telah memenangkan pertempuran, yang merupakan perubahan dari 3 kekalahan sebelumnya. Tentu saja, ia senang. Penguasa alam Xingtian menyiapkan anggur dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada semua makhluk kuat dari dunia atas yang telah membantunya. Pada pesta itu, semua orang minum dan mengobrol dalam suasana yang harmonis. Bahkan mereka yang awalnya memiliki hubungan buruk dengan saya mulai tersenyum. Kegembiraan atas kemenangan itu untuk sementara meredakan hubungan yang tegang. Tuan Suci Tanah Suci Lan Ke di alam suci Ming berdiri, mengangkat gelasnya ke arah Yin Jieluo, dan mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, Putra Dewa, karena telah memenangkan 2 pertempuran. Ini penghargaan untuk semua orang. Ayo minum, minum, hahaha. Yin Jieluo kini merasa telah membalas penghinaan yang diterimanya sebelumnya. Ia sangat bahagia dan tawanya pun semakin meriah. Santo Lan Ke mengangkat gelasnya lagi dan berkata, Putra Dewa, ngomong-ngomong, Tanah Suci Lan Ke kita berasal dari alam ilahi Aotian sejuta tahun yang lalu. Oleh karena itu, Tanah Suci Lan Ke kita dan alam ilahi Aotian masih memiliki asal-usul. Yin Jieluo berkata dengan gembira, kalau begitu, kau harus mengikuti jejak alam Dewa Aotian dengan saksama. Ketika 7 alam menyatu dan kerajaan dewa berdiri, kau secara alami akan mendapatkan pengakuan. Terima kasih, Putra Dewa. Santo Lan Ke membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih. Setelah minum beberapa gelas anggur lagi, Santo Lan Ke memanfaatkan alkoholnya dan bertanya, ngomong-ngomong, agak disayangkan Tanah Suci Lan Ke tidak memilih untuk pergi ke seberang sejuta tahun yang lalu. Hingga saat ini, kita masih belum tahu seperti apa seberang itu. Saya ingin tahu apakah Putra Dewa dapat menjelaskannya sedikit. Ketika pertanyaan ini diajukan, langsung menarik perhatian semua orang. Di alam semesta, tak seorang pun tahu apa sisi lainnya. Jadi semua orang yang hadir sangat penasaran dengan hal ini. Dan satu-satunya orang yang tahu sisi lainnya adalah Yin Jieluo. Oleh karena itu, semua orang yang hadir ingin mendengarkan penjelasan Yin Jieluo tentang pantai seberang. Apa pantai yang satunya? Ye Xuan juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Namun, di seluruh alam semesta, hanya Yin Jieluo yang tahu jawabannya. Oleh karena itu, tidak seorang pun berani bertanya, dan tidak seorang pun pergi bertanya. Kini, seseorang akhirnya mengajukan pertanyaan. Semua orang yang hadir menajamkan telinga, ingin mendengar apa yang akan dikatakan Yin Jieluo. Setelah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, Yin Jieluo memang sangat bahagia dan bersemangat. Mendengar pertanyaan Sein Lan Ke, ia berpikir sejenak, lalu mulai menjelaskan. Pantai seberang, itu cuma cara untuk menjelaskannya. Apa sebenarnya pantai seberang itu? Aku jamin kalian semua tidak tahu. Ia dengan senang hati meneguk segelas anggur dan melanjutkan, begini, seperti apa sisi lain itu benar-benar di luar imajinasimu. Kau takkan pernah bisa membayangkannya. Semua orang menjadi semakin penasaran dan tidak sabar untuk mencobanya. Santo Lan Ke bertanya apa sebenarnya pantai seberang itu. Yin Jieluo tersenyum penuh kemenangan dan berkata lantang seseorang, bawakan pena. Tak lama kemudian, pengawal pribadi alam ilahi Aotian membawa sebuah meja berisi kuas tulis, tinta, kertas, dan batu tinta di atasnya. Yin Jieluo meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan berjalan ke meja, mengambil pena,
menulis sepatah kata di kertas, lalu mengambil kertas itu, membaliknya dan menunjukkannya kepada semua orang. Semua orang yang hadir menatap kertas itu. Hanya ada satu kata yang tertulis di kertas itu tidak ada. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan karena bingung. Hanya satu kata, apa artinya? Tidak ada, ini seharusnya tidak berarti apa-apa. Apakah ini berarti pantai seberang tidak ada? Tidak ada pantai seberang sama sekali. Itu tidak benar. Jika pantai seberang tidak ada, lalu dari mana alam ilahi Aotian berasal? Lalu bagaimana Anda menjelaskan kata tidak ada ini? Yin Jieluo sangat bersemangat. Ia melepaskan kertas itu dan membiarkannya melayang di udara. Ia berkata dengan lantang, kata ini dengan tepat menjelaskan apa itu pantai seberang. Tergantung siapa yang bisa menebak artinya. Ada yang bisa menebaknya. Ketika semua orang mendengar dia mengatakan ini, diskusi menjadi lebih panas. Yesuan, Dewa Naga berjenggot, dan penguasa alam Xingtian juga mulai berdiskusi dengan suara rendah. Saudara Ye, menurutmu apa arti kata ketiadaan? Apakah pantai seberang itu benar-benar ada? Dewa Naga berjanggut menggaruk surai singa di lehernya, merasa tidak sabar dengan pertanyaan-pertanyaan provokatif semacam itu. Yesuan terus mengerutkan kening dan berpikir, memikirkan hubungan antara ketiadaan dan sisi lain. Master alam Xingtian berspekulasi mungkinkah tidak ada berarti pantai seberang tidak ada, atau istilah pantai seberang tidak akurat. Apa maksudmu? Tanya Dewa Naga berjanggut. Faktanya, sejuta tahun yang lalu, tempat yang dituju alam ilahi Aotian adalah akhir ruang dan waktu. Tak seorang pun di alam semesta tahu di mana tempat itu, dan akhirnya, tak seorang pun tahu kapan tempat itu mulai disebut pantai seberang. Oleh karena itu, istilah pantai seberang mungkin kurang tepat. Mungkin, kita perlu memikirkan apa hubungan akhir ruang dan waktu dengan ketiadaan. Sang penguasa alam Xingtian berspekulasi. Dewa Naga berjanggut mengangguk, berpikir apa yang dikatakan penguasa alam Xingtian masuk akal, tetapi dia tidak mengerti mengapa. Dia menatap Yesuan lagi dan bertanya, Saudara Ye, bagaimana menurutmu? Aku juga berpikir begitu. Namun, kuncinya tetap pada kata ketiadaan. Apakah itu berarti pantai seberang adalah ketiadaan, atau apakah itu berarti sesuatu di pantai seberang adalah ketiadaan? Tanya Yesuan sambil berpikir. Kenapa berbelit-belit? Saudara Ye, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Katakan saja padaku, aku akan mendengarkan. Dewa Naga berjanggut terus mencengkeram surai singa itu, rasa tidak sabarnya kembali memuncak. Penguasa alam Xingtian juga bertanya baik. Ye Sendi, jika kamu punya ide, mengapa tidak mengatakannya? Sebenarnya, menurutku kata ketiadaan seharusnya berarti bahwa beberapa hal di pantai seberang adalah ketiadaan. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada beberapa hal di pantai seberang, kata Yesuan. Tidak ada apa-apa, Dewa Naga berjanggut itu mendekat dan bertanya. Yesuan berpikir sejenak dan berkata, mungkin tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, Dewa Naga berjanggut itu menatap, tidak mengerti apa maksudnya. Master Alam Xingtian langsung bereaksi dan berkata, maksud Kaisar Dewa Ye adalah tidak ada apapun di sisi lain. Yesuan mengangguk dan berkata, saya pikir kemungkinan ini sangat tinggi. Mengapa kau berkata begitu? Tanya Dewa Naga berjanggut lagi. Coba pikirkan, kemana kau akan pergi saat kau mencapai ujung ruang dan waktu? Bujuk Yesuan. Dewa Naga berjanggut menggeleng-gelengkan kepalanya seperti mainan kerincing dan berkata, aku tidak mengerti. Katakan sekarang, jangan membuatku penasaran. Aku mulai cemas. Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saudara Qiyuran masih sangat tidak sabar. Menurut spekulasi saya, waktu dan ruang adalah 2 dari 4 hukum dasar alam semesta. Oleh karena itu, saya percaya bahwa waktu dan ruang adalah benda yang hanya ada di alam semesta. Setelah Anda meninggalkan alam semesta, mungkin tidak ada waktu dan ruang. Dan pergi ke akhir ruang dan waktu berarti secara alami meninggalkan waktu dan ruang, dan secara alami meninggalkan alam semesta. Dewa Naga berjanggut membelalakan matanya, mengangguk dan berkata, saudaraku, apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal. Mendengar ini, penguasa alam Xingtian tiba-tiba berpikir, dan berkata, kesimpulan ini sangat masuk akal. Kaisar Ilahi Ye, apalagi yang kau pikirkan? Teruslah bicara. Sebenarnya, aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Pantai seberang mungkin hanya istilah umum. Sebenarnya, pergi ke pantai seberang berarti meninggalkan alam semesta. Pantai seberang adalah kebalikan dari alam semesta. Yesuan juga menjadi bersemangat dan terus berbicara. Tidak hanya Dewa Naga berjenggot dan penguasa alam Xingtian yang mendengarkan. Orang-orang kuat lainnya dari dunia atas di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk datang dan mendengarkan dengan penuh minat. Yesuan melanjutkan spekulasinya menurutku, pantai seberang adalah tempat di luar alam semesta. Tapi apa sebenarnya tempat di luar alam semesta itu? Kurasa itu mungkin tempat di mana tidak ada apa-apa. Tidak ada waktu,
tidak ada ruang, tidak ada satupun dari 4 hukum dasar. Tidak ada materi, tidak ada apa-apa. Itu hanya menegaskan kata ketiadaan. Mendengar ini, Saint Zhangkong tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan berkata, sebelumnya aku agak ragu, tapi sekarang setelah mendengarkan penjelasan Kaisar Ilahi Ye, aku akhirnya mengerti mengapa alam semesta 10.000 dunia bisa melahirkan Kaisar Ilahi yang begitu mudah. Semakin banyak orang kuat dari dunia atas berkumpul di sekitar Ye Xuan untuk mendengarkan ceramahnya, tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikan ketegangan Yin Jieluo. Awalnya, Yin Jieluo ingin menggunakan kata tidak ada untuk membangkitkan selera dan memamerkan visinya kepada orang-orang berkuasa dari dunia atas yang hadir. Tanpa diduga, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Ye Xuan untuk mendengarkan ceramahnya. Sebaliknya, dia, satu-satunya orang yang mengetahui pihak lainnya, dikesampingkan. Yin Jieluo tiba-tiba merasa tidak senang, terbatuk 2 kali, dan berkata Ye Xuan, apakah kamu sudah ke sisi lain? Ketika pertanyaan ini diajukan, akhirnya menarik perhatian semua orang. Ye Xuan menatapnya dan menjawab dengan santai, tidak. Yin Jieluo berkata dengan nada sedikit bercanda melihatmu mengoceh terus-menerus begitu lama, kupikir kau sudah sampai di seberang. Kamu menulis kata tidak ada hanya untuk membuat kami menebak, jawab Ye Xuan. Sang Santa 9 bayi, yang sedari tadi diam saja, mengerucutkan bibirnya dan berkata sinis, kau belum pernah ke sana, tapi kau begitu bersemangat. Kalau kau tidak mengenalku, kukira kau bisa bolak-balik ke sisi lain. Ye Xuan tidak marah. Malahan, ia tersenyum dan berkata, dilihat dari reaksimu, kesimpulanku seharusnya benar. Itu jelas. Jika apa yang baru saja disimpulkan Ye Xuan salah, Yin Jieluo pasti akan menertawakannya dan mengatakan sesuatu seperti seekor katak di dalam sumur. Dilihat dari reaksinya, jelaslah bahwa semua kesimpulannya benar, yang menyebabkan ketidakpuasannya. Sebenarnya, alasan mengapa Yin Jieluo menunjukkan ekspresi tidak senang adalah karena Ye Xuan mencuri perhatiannya. Awalnya, ketika pantai seberang disebutkan, di antara semua orang yang hadir, hanya dialah yang berhak berbicara, karena dialah satu-satunya yang pernah ke pantai seberang dan benar-benar tahu apa pantai seberang itu. Namun, kesimpulan Ye Xuan menarik perhatian banyak orang kuat dari dunia atas yang hadir, dan meninggalkan Yin Jieluo, yang ingin merahasiakannya, ke samping. Jangan menebak kalau belum melihatnya sendiri. Ini menyangkut misteri hukum alam semesta. Tidak ada gunanya kalau tebakanmu salah, kata Yin Jieluo dingin. Kalau kamu nggak mau aku tebak, langsung kasih tahu jawabannya. Seru, kan, kalau dirahasiakan, orang lain malah menebak tapi nggak dapat. Tentu saja, kalau jawabannya cuma tebakan, kesenangannya jadi hilang, kan? Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Yin Jieluo mendengus dingin dan berjalan kembali ke kursi utama dan duduk. Master Tao Kueyun angkat bicara untuk meredakan suasana dan berkata, Putra Dewa, kita sudah lama membahas ini, tapi kita masih belum tahu apa yang ada di seberang sana. Kenapa kau tidak menjelaskannya langsung kepada kami? Benar sekali, Putra Dewa, tolong selesaikan masalah ini. Yang lain pun sependapat. Kalimat ini memberi Yin Jieluo jalan keluar. Yin Jieluo tidak terus bersikap sopan, karena jika dia melanjutkan, suasana akan runtuh. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata dengan lantang, baiklah. Karena kita sudah sampai di titik ini, aku akan langsung memberitahumu apa yang terjadi di pihak lawan. Semua yang hadir terdiam, menunggu untuk mendengar apa yang dia katakan. Yin Jieluo mengulurkan tangannya ke langit dan berkata, pantai seberang mengacu pada akhir ruang dan waktu. Di sanalah alam ilahi Aotian berada. Di sana, sebagaimana arti kata ketiadaan, segala sesuatu di sana kosong. Tidak ada materi, tidak ada hukum, tidak ada satupun dari 4 hukum dasar. Jadi, karena ini adalah akhir zaman, tidak ada waktu di sana. Dan karena ini adalah akhir ruang, tidak ada ruang di sana juga. Semua orang yang hadir kebingungan, dan satu orang bertanya dengan bingung, tempat apa sebenarnya itu? Yin Jieluo melanjutkan, sederhananya, pantai seberang adalah tempat di luar alam semesta, tempat di mana ketiadaan itu ada. Ketiadaan hanyalah sebuah deskripsi, bahkan ketiadaan itu sendiri tidak ada di sana. Dewa Naga berjenggot dan penguasa alam Xingtian saling berpandangan dan merasa bahwa pernyataan ini hampir persis sama dengan kesimpulan Ye Xuan. Namun, Yin Jieluo belum selesai berbicara, jadi tidak ada seorang pun yang memotongnya. Mereka yang berbicara lantang semuanya mengajukan pertanyaan Putra Dewa, karena pantai seberang tidak ada sama sekali, kemana perginya alam ilahi Aotian. Yin Jieluo tersenyum bangga dan berkata, kau takkan pernah mengerti betapa dahsyatnya alam Dewa Aotian. Alam Dewa Aotian telah pergi ke sisi lain, ke kehampaan tak terduga di alam semesta 10.000 dunia. Di dalam kehampaan itu, sebuah alam semesta baru tercipta.
Alam Dewa Aotian saat ini adalah alam semesta baru di luar alam semesta 10.000 dunia, dan Kaisar Dewa Aotian adalah dewa pencipta alam semesta Aotian. Mendengar ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam, dengan gelombang ketakutan yang besar membuncah di dada mereka. Semua orang tampak terkejut, dan citra alam ilahi Aotian tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Alam ilahi Aotian benar-benar menciptakan alam semesta Aotian. Ini sungguh luar biasa. Bukankah ini eksistensi yang setara dengan alam semesta 10.000 dunia? Jika memang begitu, maka kekuatan alam ilahi Aotian memang jauh melampaui imajinasi awal kita. Semua pria kuat yang hadir dipenuhi emosi. Namun, beberapa orang juga bertanya dengan suara pelan jika alam ilahi Aotian begitu kuat, mengapa ia bahkan tidak bisa menekan wilayah bintang gelap? Apa yang kau tahu? Karena alam semesta Aotian adalah alam semesta baru di luar alam semesta 10.000 dunia, maka wajar jika semua hukumnya benar-benar berbeda. Bagaimana mungkin dua dunia yang berbeda saling memengaruhi? Alam ilahi Aotian hanya bisa mengirimkan pasukannya. Di bawah aturan alam semesta 10.000 dunia, wajar jika kekuatan alam ilahi Aotian tidak dapat dikerahkan. Beberapa orang mulai memperluas wawasan mereka dan telah memikirkan alasan mengapa alam ilahi Aotian tidak dapat mengalahkan domain bintang gelap. Itu cukup masuk akal. Orang yang mengajukan pertanyaan tadi tak kuasa menahan diri untuk mengangguk setuju. Yesuan telah mendengarkan cerita Yin Jiluo dengan saksama. Meskipun sebagian besar kesimpulan sebelumnya benar, apa yang saya dengar dari Yin Jiluo adalah kebenaran di sisi lain. Oleh karena itu, Yesuan tidak melewatkan satu kata pun. Setelah mendengarkan dengan saksama, ia membandingkannya dengan kesimpulan awalnya satu persatu dan terus merenungkan misteri pihak lain. Setelah mendengarkannya, banyak pertanyaan yang awalnya tidak dapat dipahami Yesuan terjawab, tetapi beberapa pertanyaan baru muncul selama pemikirannya. Misalnya, Yin Jiluo mengatakan bahwa alam ilahi Aotian menciptakan alam semesta baru di sisi lain, yang sepenuhnya berbeda dari alam semesta 10.000 dunia, dan semua hukumnya berbeda. Dilihat dari uraian ini, alam semesta Aotian seharusnya merupakan eksistensi yang sepenuhnya berbeda dari alam semesta Wanji. Keempat hukum dasar itu sepenuhnya berbeda. Bahkan mungkin saja alam semesta Aotian tidak memiliki 4 hukum dasar, tetapi mungkin memiliki 3 hukum dasar atau 5 hukum dasar. Singkatnya, secara teoritis aturannya seharusnya berbeda. Pertanyaan Yesuan adalah, jika hukum dasar alam semesta Aotian dan alam semesta Wanji benar-benar berbeda, lalu mengapa makhluk-makhluk di alam ilahi Aotian masih persis sama dengan makhluk-makhluk di alam semesta Wanji setelah jutaan tahun? Terlebih lagi, jutaan tahun yang lalu, alam ilahi Aotian merupakan sisi lain bagi seluruh dunia. Jika Kaisar Dewa Aotian menciptakan alam semesta baru, lalu seperti apa bumi, ruang angkasa, dan hukum dasar alam Dewa Aotian nantinya? Secara teoritis, jika alam ilahi Aotian adalah alam semesta dengan hukum dasar yang sangat berbeda, maka makhluk yang dibesarkan di sana pasti agak berbeda dari makhluk di alam semesta 10.000 dunia, bukan? Yesuan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya, tetapi tidak menanyakannya, karena meskipun ia bertanya, Yin Jiluo tidak akan mampu menjawabnya. Bahkan jika ia ingin menjawabnya, ia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Jika Anda ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin Anda hanya dapat mengetahui jawabannya dengan melihat sendiri sisi lainnya. Yin Jiluo selesai menceritakan kebenaran tentang pihak lain dan dengan senang hati menerima pujian semua orang. Hanya Yesuan yang masih berpikir mendalam, merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang samar itu. Setelah beristirahat selama setengah bulan, pasukan koalisi 7 alam sekali lagi melancarkan serangan balik terhadap sisi gelap alam Xingtian. Alam Xingtian di sisi gelap telah dipromosikan menjadi 1/4 wilayah. 3 Dewa Ibel dari Abis Ibel Gerhana dan penguasa alam Changyan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi nyaris tak mampu menahan serangan pasukan koalisi dari 7 alam. Namun, pada titik serangan balik ini, tidak akan mudah bagi pasukan koalisi 7 alam untuk sepenuhnya merebut kembali bagian terakhir alam Xingtian. Karena alam Xingtian telah dibagi menjadi 3 tingkat ruang. Sangat sulit untuk membagi 1/4 ruang yang tersisa lebih lanjut, dan tidak dapat dibagi 2 hanya dengan pedang. Oleh karena itu, bahkan jika pasukan koalisi dari 7 alam menguasai sebagian ruang angkasa, akan sulit untuk mempertahankannya jika mereka tidak dapat menggunakan hukum ruang angkasa untuk membaginya. Setelah pasukan mayat hidup melakukan serangan balik, mereka harus mundur sementara ke tingkat ruang angkasa sebelumnya. Pada akhirnya, serangan balik ini secara bertahap berubah menjadi jalan buntu. Pertempuran tersebut menemui jalan buntu sementara, tetapi pasukan koalisi dari 7 alam unggul dan berhasil menekan pasukan mayat hidup. Jika mereka terus bertarung seperti ini, 3 Dewa Ibel dari Eclipse Abyss dan penguasa alam Changyan tidak akan mampu bertahan lama. Jika salah satu dari 3 Ibel di Eclipse Abyss terbasmi, pasukan mayat hidup akan langsung dikalahkan.
Meskipun alam ilahi Aotian tidak dapat menekan domain bintang gelap, itu masih cukup untuk menghadapi Ibel di jurang Ibel Gerhana. Pada hari ini, pasukan koalisi 7 alam sekali lagi menyerang sisi gelap alam Xingtian. Perang pun dimulai dan dengan cepat mencapai tahap yang sangat panas. Yin Jieluo memanggil jangkar waktu dan ruang, mengeluarkan cahaya ilahi pemandu, dan mulai menggunakan kekuatan dunia alam ilahi Aotian untuk membombardir Nusa, salah satu dari 3 dewa Ibel di jurang Ibel Gerhana. Setan yang marah itu meraung terus-menerus dan terpaksa mundur berkali-kali. Pertarungan itu berjalan sangat lancar. Pasukan koalisi 7 alam tak terhentikan dan merebut kembali wilayah alam Xingtian yang runtuh. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya tiba-tiba keluar dari cahaya ilahi yang membimbing. Setelah 2 sinar cahaya muncul, mereka terbang langsung ke arah pasukan mayat hidup. Ketika Yin Jieluo menemukan 2 berkas cahaya itu, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Ia menatap kedua berkas cahaya itu, dan untuk sesaat ia tidak tahu siapa pemilik kedua berkas cahaya itu. Karena dia tidak memanggil orang-orang kuat dari dunia dewa. Dalam keadaan normal, tidak ada makhluk kuat dari dunia dewa yang akan turun tanpa perintah. Namun, 2 berkas cahaya tadi jelas berasal dari cahaya ilahi pemandu. Terlebih lagi, setelah kedua sinar cahaya itu muncul, mereka terbang langsung ke arah pasukan mayat hidup dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang berpartisipasi dalam pertempuran juga menemukan 2 sinar cahaya dan melihat ke arah mereka. Lan Ke, Santo dari alam suci Ming, berteriak kegirangan, orang-orang kuat dari alam ilahi Aotian telah datang untuk membantu kita. Ayo kita semua gunakan kekuatan kita dan serang. Kalahkan legiun mayat hidup dalam satu serangan. Serang, teriak pasukan koalisi 7 kerajaan serempak. Untuk sesaat, moral mereka tinggi, semangat juang mereka tinggi, dan mereka menyerang pasukan mayat hidup dengan gencar. Melihat semangat juangnya yang begitu tinggi, Yin Jieluo tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengira itu adalah bala bantuan yang dikirim oleh Dewa Ayah. Ia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang Nusa. Namun, seseorang segera menyadari ada yang tidak beres. Baru saja, sepertinya tidak ada pertarungan antara 2 sinar cahaya yang menerjang ke arah legiun mayat hidup. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir bereaksi. Ya, kenapa tidak terjadi pertarungan? 2 sinar cahaya yang baru saja keluar dari cahaya ilahi pemandu menyerbu pasukan mayat hidup. Kenapa tidak terjadi pertarungan? Apa yang terjadi? Semua orang bingung dan menoleh ke arah Yin Jieluo. Sein Lan Ke mengerutkan kening dan bertanya, Putra Dewa, apa yang terjadi pada kedua sinar cahaya tadi? Mengapa mereka tidak melawan legiun mayat hidup? Yin Jieluo juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Secara logika, 2 sinar cahaya yang barusan terbang keluar dari cahaya ilahi pemandu, dan mereka pastilah dewa-dewa kuat yang turun dari alam ilahi Aotian. Makhluk-makhluk kuat dari dunia dewa telah datang ke sini untuk menyerang pasukan mayat hidup. Hal ini sudah jelas bahkan tanpa perlu dipikirkan. Akan tetapi, setelah 2 sinar cahaya itu menyerbu ke dalam legiun mayat hidup, tidak terjadi pertempuran apapun. Itu bahkan tidak menimbulkan gejolak sedikit pun di kalangan legiun mayat hidup. Ini aneh. Berbagai spekulasi mulai muncul di antara pasukan koalisi 7 alam, dan beberapa bahkan mulai meragukan alam ilahi Aotian. Bukankah alam ilahi Aotian berkolusi dengan wilayah bintang gelap? Bagaimana mungkin? Alam ilahi Aotian dan wilayah bintang gelap sedang bertempur sengit, bagaimana mungkin ada kolusi? Bagaimana mungkin? Jika tidak ada kolusi, mengapa alam ilahi Aotian membanggakan diri sebagai yang tak terkalahkan di dunia, tetapi justru dikalahkan selangkah demi selangkah saat menghadapi domain bintang gelap? Sekarang, bahkan para dewa kuat yang terbang keluar dari cahaya ilahi telah dilemparkan ke dalam pasukan mayat hidup. Itu tidak mungkin. Pasti ada alasan lain. Alasan apa lagi yang mungkin ada? Alasan apa lagi yang bisa menjelaskan mengapa orang kuat dari alam dewa Aotian mau bergabung dengan legiun mayat hidup? Sein Lan Ke menatap Yin Jieluo dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, Putra Dewa, kau harus memberikan penjelasan kepada pasukan koalisi dari 7 alam, jika tidak, moral pasukan akan terganggu. Yin Jieluo juga ingin memahami apa yang sedang terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam dan meneriakkan perintah kepada pasukan mayat hidup di kejauhan dengan kesadaran ilahinya, para prajurit alam dewa, dengarkan perintahku dan datanglah untuk menemuiku. Para prajurit dewa dari kavaleri Fulong dan kavaleri naga Ibel segera menyerbu dari segala arah, berlutut dengan satu kaki di hadapan Yin Jieluo, dan membungkuk kepadanya, tanpa melewatkan satu pun. Namun, 2 sinar cahaya yang terbang ke legiun mayat hidup tidak bereaksi sama sekali. Perintah yang baru saja dikirim Yin Jieluo menggunakan pikiran sucinya dapat terdengar di setiap sudut di seluruh seperempat alam Xingtian. Namun, 2 sinar cahaya yang terbang ke legiun mayat hidup tidak keluar untuk menyambut mereka.
Jelas saja kedua sinar cahaya itu sama sekali tidak mematuhi perintahnya. Santo Lan mengerutkan kening dan bertanya, Putra Dewa, kedua sinar cahaya itu tidak mematuhi perintahmu. Wajah Yin Jieluo sangat muram, dan ia berkata dengan suara berat di alam Dewa Aotian, tak seorang pun berani menentang perintah Putra Dewa ini. Karena kedua lampu pelarian itu tidak mematuhi perintah, berarti mereka bukanlah prajurit alam Dewa Aotian. Bukan seorang pejuang dari alam ilahi Aotian. Siapa yang akan percaya? Begitu banyak orang yang hadir melihat dua sinar cahaya itu melesat keluar dari cahaya ilahi pemandu alam ilahi Aotian. Seseorang mengungkapkan keraguannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah pertempuran ini, aku akan mencari tahu sendiri. Yin Jieluo juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan berencana untuk menyelidikinya setelah pertempuran selesai. Namun, pada saat ini, wajah manusia yang marah muncul dalam cahaya suci yang menuntun, dan tak lain adalah Kaisar Dewa Aotian yang pernah bertarung dengan Kaisar Ibel Abadi. Setelah wajah marah itu muncul, ia meraung beraninya kau, semut, melakukan hal yang begitu menghujat. Alam ilahi Aotianku akan menghancurkan wilayah bintang gelapmu. Setelah sosok berwajah manusia dari alam ilahi Aotian meraung, ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya, yang menyerbu pasukan mayat hidup. Lapisan perisai cahaya didirikan di Legiun Mayat Hidup untuk memblokir serangan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan kehampaan dan menyapu ke segala arah. Ketika Yin Jieluo melihat perisai cahaya muncul, matanya terbelalak karena terkejut, karena dia jelas merasa bahwa perisai cahaya itu jelas merupakan kekuatan alam ilahi Aotian. Karena sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, Yin Jieluo menarik pasukannya lebih awal dan kembali ke kereta suci skala emas untuk berkomunikasi dengan alam ilahi Aotian dan menanyakan keseluruhan cerita. Semua orang di aliansi tujuh alam sedang mendiskusikan masalah ini. Ada berbagai macam spekulasi. Beberapa orang meyakini bahwa alam ilahi Aotian dan wilayah bintang gelap bersekongkol, sementara yang lain meyakini bahwa ada sesuatu yang salah dalam alam ilahi Aotian. Namun, tidak seorang pun tahu apa kebenarannya. Setengah hari kemudian, tidak ada berita pasti yang keluar dari kuil sisik emas. Master Alam Xingtian cukup khawatir tentang masalah ini dan mengambil inisiatif untuk datang ke kuil skala emas untuk menanyakan situasi. Namun, pengawal pribadi alam ilahi Aotian di luar gerbang kuil suci Jinlin menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa Yin Jieluo tidak akan menemui siapapun. Master Alam Xingtian makin merasa ada yang tidak beres. Jika memang benar ada masalah di alam ilahi Aotian, maka Yin Jieluo hanya perlu berkomunikasi sebentar dengan alam ilahi Aotian untuk mengetahui penyebab masalahnya. Tetapi sekarang Yin Jieluo tidak melihat siapapun, yang berarti situasinya jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Realm Master Xingtian mencoba menanyakan berita tersebut dari saluran lain, tetapi jawaban yang diterimanya selalu saya tidak tahu. Semakin sedikit kebenaran yang diketahui, semakin halus suasana di aliansi tujuh alam. Pada saat yang sama, wilayah bintang gelap, di depan Istana Void. Dua sosok datang ke depan istana untuk menemui Raja Ibel Abadi. Kalau saja ada orang kuat dari aliansi tujuh alam di sini, mereka pasti bisa mengenali bahwa kedua sosok ini adalah dua berkas cahaya yang terbang keluar dari cahaya suci pemandu alam suci Aotian. Kedua sosok itu mengenakan jubah dan tampak sangat misterius. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan perlahan melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya, dan itu tidak lain adalah Di Feitian. Dia melapor dengan lantang ke Istana Void Tuan, saya mendapatkan benda itu kembali. Suara berat dan jauh terdengar dari Istana Void, berkata, bagus sekali, hebat sekali. Hahaha, ini adalah embrio naga ibel paling sempurna dalam ratusan ribu tahun. Sosok yang dikenal sebagai embrio naga ibel paling sempurna berdiri diam di kehampaan, mengenakan jubah dan tudung. Ia tidak memancarkan aura apapun, tetapi keberadaannya tak terelakkan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Mayat Hidup lainnya berjalan keluar dari kehampaan dan mengamati embrio naga ibel yang paling sempurna ini dari kejauhan. Makhluk mayat hidup yang kuat ini tidak lain adalah leluhur Xuan Yuan. Saat Yin Jieluo pertama kali turun, Patriark Xuan Yuan dimusnahkan oleh satu serangan telapak tangan bersama dengan selusin Kaisar Dewa Mayat Hidup lainnya. Namun, setelah dia dibangkitkan dalam keadaan tidak mati, dia hanya mati satu kali, dan masih ada abu di tubuh penguasa alam Changyan, jadi dia dibangkitkan lagi. Setelah menatap embrio naga ibel yang paling sempurna untuk waktu yang lama, dia berkata, Tuan, sejauh yang saya tahu, yang bernama Ye Xuan juga merupakan embrio naga ibel. Meskipun Ye Xuan tidak sepenuhnya dirasuki oleh naga ibel seluruh dunia, ia memiliki roh bela diri naga ibel seluruh dunia di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dalam arti luas, Ye Xuan memang pernah menjadi embrio naga ibel. Lebih tepatnya, ia seharusnya disebut embrio naga ibel yang tidak terkendali, yang akhirnya memurnikan naga ibel di seluruh dunia. Ya, manusia itu memang embrio naga ibel.
Raja Ibel Abadi menjawab dengan suara yang jauh. Leluhur Xuan Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan bakat Ye Xuan, dia bisa dikatakan sebagai kaisar dewa termuda di alam semesta. Mungkinkah embrio naga Ibel ini lebih sempurna daripada Ye Xuan? Tidak ada tanggapan dari Istana Void. Kaisar Feitian melirik Patriark Xuan Yuan dengan bercanda dan berkata, jika kau tahu identitasnya, kau mungkin akan sangat takut mati dan kembali ke alam Changyan. Patriark Xuan Yuan menjadi semakin penasaran, tetapi keberadaan di Istana Void jelas ingin menyembunyikan identitas embrio naga Ibel paling sempurna ini, jadi dia tidak berani menyelidikinya lebih jauh. Kaisar Feitian memandang ke arah Istana Void dan bertanya dengan hormat, Tuan, saya telah menyelesaikan tugas, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Jangan khawatir, jika kau punya kemampuan, kau tentu akan dihargai, dan kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Suara Raja Ibel mayat hidup datang dari Istana Void, rendah dan jauh, seolah mengandung kekuatan yang mengguncang jiwa. Alam Xingtian. Setelah 3 hari, semakin banyak spekulasi di antara pasukan koalisi 7 alam. Para utusan dari seluruh dunia yang lebih tinggi merasakan tekanan yang luar biasa dan bersatu untuk pergi ke kuil skala emas dan menuntut untuk bertemu Yin Jieluo. Orang-orang kuat dari seluruh dunia atas telah tiba, dan Yin Jieluo tidak punya pilihan selain menemui mereka. Dia tidak punya pilihan selain mengundang semua orang ke kuil skala emas. Sekarang, seperempat wilayah di alam Xingtian masih dikuasai oleh Legiun Mayat Hidup. Realm Master Xingtian sangat cemas dan khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di saat kritis ini. Oleh karena itu, setelah memasuki kuil sisik emas, begitu melihat Yin Jieluo, ia langsung bertanya Putra Dewa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan 2 sinar cahaya yang keluar dari cahaya ilahi penuntun 3 hari yang lalu? Yin Jieluo tampak sangat tidak senang, tetapi dia tetap menarik napas dalam-dalam dan menjawab itu adalah Kaisar Dewa Roh Kematian yang menerobos ke alam Dewa Aotian, bukan prajurit alam dewa. Ketika orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir mendengar jawaban ini, banyak keraguan mereka teratasi. Ternyata Kaisar Dewa Roh Kematianlah yang menerobos masuk ke alam Dewa Aotian. Itu tidak mengejutkan. Namun, beberapa orang masih bertanya-tanya bukankah aneh? Alam ilahi Aotian ada di sisi lain. Bagaimana Kaisar Dewa Kematian bisa sampai ke alam ilahi Aotian? Bukankah ini cukup aneh? Apa yang aneh dari ini? Apa kau belum pernah melihat Raja Ibel mayat hidup dengan mata kepalamu sendiri? Dia sama kuatnya dengan Kaisar Dewa Aotian. Kaisar Dewa Aotian bisa pergi ke sisi lain. Jadi, apa yang aneh dari Raja Ibel mayat hidup yang mengirim 1 atau 2 Kaisar Dewa mayat hidup ke sisi lain? Semua orang langsung mulai berdebat. Ye Xuan merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dalam 3 hari sebelumnya, Realm Master Xingtian, Ye Xuan, dan Dewa Naga Berjenggot telah membahas hal ini berkali-kali dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Penguasa alam Xingtian bertanya lagi Putra Dewa, karena kedua sinar cahaya itu berasal dari Kaisar Dewa Roh Kematian, maka Kaisar Dewa Roh Kematian pasti punya tujuan tertentu dalam menerobos masuk ke alam Dewa Aotian. Tolong beritahu kami, Putra Dewa, apa yang dilakukan kedua Kaisar Dewa Roh Kematian itu ketika mereka menerobos masuk ke alam Dewa Aotian. Ekspresi Yin Jieluo semakin buruk dan ia mengepalkan tinjunya. Ia berkata dengan suara berat, tempat macam apa alam ilahi Aotian itu? Bisakah semut-semut rendahan itu masuk sesuka hati? Setelah kedua Kaisar Dewa mayat hidup itu memasuki alam ilahi Aotian, mereka ketahuan, lalu mereka melarikan diri dengan bantuan cahaya ilahi pemandu. Tujuan mereka sama sekali tidak tercapai. Benarkah? Tapi 3 hari yang lalu, lapisan perisai cahaya yang menghalangi serangan amarah Kaisar Dewa Aotian jelas merupakan kekuatan dari alam Dewa Aotian, aura dari sumber yang sama. Kurasa semua orang kuat yang hadir di sini bisa merasakannya, tanya Ye Xuan. Seseorang langsung berseru, benar. Aku juga melihat dengan jelas perisai cahaya yang digunakan Kaisar Dewa Aotian untuk bertarung melawannya 3 hari yang lalu. Kekuatan yang terkandung dalam aura itu jelas berasal dari alam Dewa Aotian. Tapi sekarang kau bilang Kaisar Dewa Roh Kematian yang menerobos masuk ke alam Dewa Aotian tidak mencapai tujuannya. Wajah Yin Jieluo sangat muram dan dia tidak mengatakan apapun. 9 bayi suci di samping berteriak, apa maksudmu? Apa kau meragukan Putra Dewa? Kedua Kaisar Dewa mayat hidup itu baru saja mencuri harta karun dari alam Dewa Aotian. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian semua mundur. Putra Dewa perlu memikirkan strategi militer dengan tenang. 1980